warahmatullahi wabarakatuh. Mulai orang majlis ta'lim, salamnya kurang bagaimana. Jadi mengkabulannya boleh doakan biar menyambut salat zuhur, dijauhkan daripada mara bahaya, bahaya bencana, wabah penyakit, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, dikabulkan hajat dunia, lebih dari akhirat. Jadi salamnya bila menjawab salam doa tadi juga boleh panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah majelis zikir wa ta'lim Hidayatul Quran rahimahullah. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan nama, dengan hidayah taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita kembali dikumpulkan di majelis ta'lim wa zikir Hidayatul Quran. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah, keberkahan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat perkumpulan kita di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan kita terhindar daripada mara bahaya, wabah penyakit, dan daripada sesuatu yang tidak menyenangkan baik terhadap diri kita pribadi ataupun saudara kita muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dunia, sahabat ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di sore hari Rabu ini memulai pulang perdana, karena sudah beberapa bulan sebelum dari bulan Sya'ban ini sudah mau masuk 1 Muharram 1441-42 Hijriah, pas akhir tahun Hijri. Jadi nanti kita baca bersama doa akhir tahun, awal tahunnya baca masing-masing di rumah, karena doa awal tahun dibaca setelah salat maghrib. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita bahwa kita kumpul, bahwa kita muat beberapa bulan karena ada sesuatu yang menimpa negara kita, khususnya dan umumnya negara-negara yang lain, yang disebut dengan virus corona, makanya kita COVID-19. Jadi ada pemerintah hadir ini mulai bangka, hadir data ini pakai apa? Pakai pesawat walkie. Jadi istilahnya ada aja pesawat dari Bangka ke Jakarta langsung ke Banjarmasin lewat rapid test. Jadi apabila kita memakai surat kesehatan, bisnis. Jadi kalau di COVID ada
Ada COVID kada kita nih ya, kita terjepit di sini, terjepit semua orang di sini. Jadi karena COVID-19, karena sang ahlinya protokol kesehatan menyatakan penularan virus 19 COVID-19 ini, virus corona, yang akibatkan macam-macam virusnya karena kelihatan, tapi dilihat-lihat kada memang kayak di Cina berbagai ada di wajah kita ini nampaknya meninggal, cuman sebelumnya orang itu sudah ada penyakit terlebih dahulu, komplikasi macam-macam. Memang orang yang sudah darinya sudah mempunyai penyakit, otomatis dia akan mudah dihinggapi penyakit. Tapi wajar saja protokol kesehatan kita, apalagi kita perlu kita taati. Mana yang kalau kita taati, jaga jarak, boleh kita taati ketika berkumpul. Tapi yang di rumah jaga jarak, kalau jaga jarak, jaga jarak juga. Ayah jaga jarak, anak lawan kuitan berjejarakan kalau aja. Laki bini berjejarakan boleh bebas. Bahkan lewat catatan di media sosial akibat COVID-19, banyaknya COVID-19, angka kehamilan meningkat. Ada angka kematiannya meningkat, angka kehamilannya meningkat. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di hari Rabu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diangkatnya segala wabah penyakit khususnya COVID-19 sehingga kita kembali dapat melaksanakan ibadah sebagaimana sedia kala. Dan kita kita hadapi musibah ini dengan ketakwaan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, "Idza marra ahadukum rawdatun min riyadil jannah farta'u." Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melewati kekebunan surga, maka hendaklah engkau berhenti singgah di kebun surga tersebut. Para sahabat pun bingung, ya Rasulullah, di atas muka bumi di dunia ini ada rawdatun min riyadil jannah, ada ya Rasulullah. Apa itu ya? Kata Rasulullah, yang namanya rawdatun min riyadil jannah itu majlisul ilm wal majlisul dzikir. Ada yang mengatakan majelis dzikir, wa fi riwayah majelis ta'lim wa dzikir. Majelis dzikir di sini kita terhimpun, ada majelis dzikir, ada majelis ta'lim. Di mana majelis ta'lim mengingatkan kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat duduk di majelis dzikir wa ta'lim itu mencapai pahalanya sebagaimana orang sholat 1000 rakaat sehari dalam semalam. Cuma sesaat duduk di majelis ta'lim itu. Ada berapa lawas duduk kita mungkin kali sampai 1 jam. Paling lawas 1 jam setengah ketika kita duduk di majelis ta'lim itu. Ada keistimewaan dan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita diberi hidayah taufik sehingga kita dapat berkumpul untuk majelis dzikir wa ta'lim. Secara otomatis kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mendirikan salat sunat 1000 rakaat. Pahala menjenguk 1000 orang garib, orang sakit 1000 orang garib karena kehilangan pian. Tapi ketika pian duduk di majelis dzikir wa ta'lim, pian mendapatkan pahala menjenguk orang garib 1000 orang garib dan menyaksikan 1000 orang yang meninggal dunia wafat. Allah kita melayat mengilangi mendatangi dalam sehari semalam 1000 hukum. 1000 hukum. Umumnya mati secara bersama mungkin aja, cuma ini 1000 hukum ada mungkin didata untuk saat ini.
Tapi ketika kita duduk di majelis taklim wa zikir, itu pahalanya sebagaimana menjenguk orang 1000 orang mati. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir wa ta'lim. Majra'atul apa kita raudatul min riyadatil jannah. Kekebunan surga. Otomatis yang namanya kebun surga itu dekat dengan orang-orang sholihin, dekat dengan orang-orang kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap di perkumpulan majelis taklim wa zikir kita memohon kepada Allah, permohonan kita otomatis insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berada di raudatul min riyadatil jannah, di majelis di tempat duduknya orang-orang yang baik, yang dimana perkumpulan orang-orang majelis taklim wa zikir ini dinajrah oleh para malaikat Allah. Bahkan orang ketika mau berangkat niatnya untuk majelis taklim wa zikir, setiap langkahnya itu akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayap apa yang kita para malaikat senantiasa mengelilingi, dan permintaan orang di dalam majelis zikir insya Allah akan diaminkan oleh para malaikat. Aminnya para malaikat otomatis insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam majelis zikir ini tiada lain kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada Allah, untuk mengharapkan keridhaan kita, keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mengharapkan keridhaan daripada kekasih-kekasihnya Allah. Lewat apa? Sebagaimana sabdanya baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Jundub bin Qatadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, man yattaqillah ittaqullah haq haitsu ma kunta, ittaqullah haitsu ma kunta wattabi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Dengan jalan takwa, ittaqullah haq, ittaqullah haitsu ma kunta, takwalah kamu di mana juga kamu berada. Dengan modal takwa ini senantiasa kita perdengari di khutbah-khutbah Jumat, di mana para hakim itu menjadi rukun syarat utama menyampaikan wasiat takwa kepada kaum muslimin. Jadi setiap hakim kalau tidak ada di dalamnya membuat wasiat takwa, maka ada sah daripadanya khutbahnya. Khutbah Jumat bila ada wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khutbahnya kadesah. Dan baginda Nabi telah menyatakan, takwalah engkau di mana juga engkau berada, baik tempat, baik waktu, baik di tempat orang banyak, baik di yang seorangan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala laki-laki bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, wahai Khalifatul Amirul Mukminin, apa artian takwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa al-khawf minal jalil, takut kepada yang mempunyai kemuliaan. Kita merasa takut, merasa takutan kepada yang memiliki kemuliaan, yang memiliki dunia segala isinya, yang memiliki surga dan neraka, yang memiliki kemurkaan, yang memiliki ajal. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amal bitajil, mengamalkan, mengerjakan, beribadah dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran, baik lewat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, baik sholat, zakat, puasa dan segala macam. Kita kerjakan apa-apa yang diperintah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imtisal awamir wastinabin nawahi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Al-khawfu minal jalil wal amal bitajil wal qana'atu bil qalil.
Wal kana bil kalim menerima dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan apa-apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik pemberian jasmani, kesehatan, baik pemberian daripada harta benda. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita syukuri, jangan kita ingkari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah, insyaallah Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika engkau ingkari apapun pemberian Allah kepada kita, maka niscaya ajal Allah itu lebih. Jadi apapun pemberian Allah kepada kita letakkan kepada posisinya. Diberikan kesehatan jasmani yang kuat, kita jaga, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bangun tidur doa. Ketika bangun tidur, mau tidur doa lagi. Mau keluar rumah doa. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada masalah zahir maupun batin. Itu termasuk la in syakartum la azidannakum. Wal qana'atu bil kalim wal istidad lil yaumir rahil, dan mempersiapkan bagi tempat perpindahan. Persiapan kita apa? Untuk keluar daripada dunia, karena dunia ini tempat sementara, tempat yang kita mengisi bekal buat kita di akhirat itu apa? Karena dunia ini tempat sementara. Nah, kekal abadi yaitu di akhirat. Apa persiapan kita? Jadi persiapan kita di akhirat, apakah kita disuruh untuk menumpuk harta yang banyak? Tidak. Kita mengumpulkan harta yang banyak untuk perbekalan akhirat mungkin. Biar apa? Menginfakkan harta bendanya, menjakatkan kepada kita untuk kemaslahatan umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya Rasul, "Idza mata ibnul adam yankatu kullu amalin illa salasa." Apabila mati manusia, apabila mati anak ibnul adam yankatu kullu amalin illa salasa. Kecuali 3 perkara ini tidak akan mati, pahalanya terus menerus. Yang pertama, amal al-ilmu yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana ilmu yang bermanfaat, para ulama mewariskan ilmu daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi Rasulullah itu tidak mewariskan dirham dan dinar, tapi mewariskan ilmu. Dan para ulama warasatul anbiya. Para ulama mewariskan ilmu, baik yang ditulis ataupun yang dihafalkan. Sebagaimana Imam Bukhari menulis daripada hadis Bukhari, sampai sekarang pahalanya, jariahnya senantiasa mengalir kepada Imam Bukhari. Imam Syafi'i yang mewariskan daripada mazhabnya Imam Syafi'i, yang kita banyak memakai ibadah berkaitan dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Ibadah kita sesuai dengan ibadahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i senantiasa mendapatkan pahala daripada apa yang kita perbuat. Yang kedua, amal jariyah, wakaf atau infak, sedekah untuk kemaslahatan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu ada namanya Birru Usmaniyah, Birru sumur Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sudah lama wafat, Amirul Mukminin, menantunya daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Amirul Mukminin Sayyidina Utsman mempunyai sumur di kota Madinah, dan sumurnya sampai sekarang masih dipergunakan untuk kemaslahatan umat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pengairan. Jadi sumurnya kan bakal ringan, sumurnya ini ada bakarannya, diairi untuk kurma, kebun kurma. Airnya diambil daripada sumur Sayyidina Utsman. Ketika sumur menghasilkan kurma, menghasilkan buah-buahnya diperjualbelikan,
dan hasilnya dibagi 6 marjaka, sebagian dari untuk doa kaum doa dipergunakan kita tuh oleh pemerintah Arab Saudi, dipergunakan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini ceritanya sampai sekarang Sayyidina Utsman itu mempunyai sumur, asal mula sumurnya dimiliki oleh perempuan Yahudi. Jadi ketika perempuan Yahudi mempunyai sumur, sumurnya sebutin aja di Madinah. Kadang kayak kita punya Subadah bola sumur, kita bola sumur berbeda juga sumur Subadah. Di Madinah tuh bila yang menakut sumur, bila kadang berbeda. Sumur perempuan Yahudi ini hanya yang berbeda. Cuma ketika hendak orang Muslim hendak beli di sumur orang Yahudi tadi pasti menukar, mengeluarkan duit, menukar. Jadi Sayyidina Utsman berinisiatif untuk membeli itu sumur. Jadinya Yahudi perempuan tadi, aku tidak akan menjual ini sumur. Ada ringan pencarian orang hendak ditukari, jadi sekadar pun pian yang ramiannya bedagang ditukari, ada harapan akan menjual. Jadi memang kayaknya di Sayyidina Utsman kita nego, karena Sayyidina Utsman bukannya orang angkat berduit, orang yang cerdas. Jadi Sayyidina Utsman pian sehari ampun pian sumur ini seharinya ampun ulun. Kayak apa? Pikir-pikir orang Yahudi bisa jual sehari ampurnya kan ada ruginya juga. Sehari ampun kok. Jadi itu. Jadi hari Sabtu ampun perempuan Yahudi, hari Ahad ampun Sayyidina Utsman. Hari pertama hari Sabtu banyak kaum muslimin Pak. Hari kedua Ahad jatahnya Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu sumur gratisan. Digratisan. Banyak kan orang muslim ambil. Hari Senin kan dia lagi nama nukar. Ada dia lagi nama nukar bayar. Selasa jatahnya Sayyidina Utsman hibah pulang sumur juga. Jadi dia perempuan Yahudi ambil kan Sayyidina Utsman lagi. Untuk hari beritanya aku kadanya lagi. Kecerdasan Sayyidina Utsman. Jadi pemikiran sini bukan untuk sesat tapi sampai hari kiamat. Sampai sini meninggal sumur itu pun masih berfungsi untuk dipergunakan kemaslahatan orang Madinah. Timur Tengah, kota Madinah itu malih mencari sumur, malih mencari banyu. Apa kalah di dunia Yahudi tadi. Itulah kecerdasan dan kemuliaan daripada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sampai sekarang Birrul Utsmaniyah. Jadi sampai sekarang itu merupakan amal jariah. Begitu pula kalau kita hendak menurut sebagaimana Sayyidina Utsman, pahalanya senantiasa mengalir, kita ikuti bagaimana ada satu manfaat yang senantiasa mengalir ketika tempat itu dipergunakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Itu senantiasa akan mengalir pahalanya sekalipun orang itu sudah meninggal dunia. Jadi itu pendapat daripada Sayyidina Ali. Ittaqu al-khawf min al-jalil wal amal bitanjil wal kanatu bil kalim wal istidad lil yaumir akhir. 3. Jadi itu pendapat takwa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Takwa mempunyai banyak faedah, di antaranya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa itu pasti mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah otomatis insya Allah akan mulia di khalayak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak mempunyai faedah. Di antaranya inna akramakum indallahi atqakum, mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan di dalam Al-Qur'an may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar ketika dia mendapatkan kesulitan dan memberi rezeki yang tidak akan dikira-kira. Ini berkenaan tentang ayat ini. Ada sahabat Nabi yang bernama Auf. Kalau pada salah mempunyai anak Salim. Auf ini mempunyai anak bernama anak Salim.
radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ketika Salim ini ditangkap oleh orang kafir Quraisy, ditawan. Karena ketika ditawan oleh orang kafir Quraisy, dia delay, disiksa atau mati karena sudah memeluk agama Islam. Jadi Auf ini ketika mendengar anaknya ditangkap oleh orang kafir Quraisy, ini Auf mempunyai bininya rasa sadih, anak ditangkap orang kafir Quraisy, anak ditangkap musuhnya orang muslimin pada masa itu. Ini Auf ini melapor kepada Nabi, laporan, ya Rasulullah, orang kafir Quraisy telah menawan yang namanya anakku Salim. Datang kepada Rasulullah, Auf ini mendapatkan dikira bacaan akan dibantu Rasulullah untuk mungkin pada masa itu Rasulullah masih dalam keadaan sahabat ada banyak yang masuk Islam, masih dalam keadaan sedikit, orang kafir Quraisy banyak, masih dalam keadaan yang lemah. Jadi ya Rasulullah, ittaqu wasabbaru, takwa engkau dan sabar, dan abshiru qaula la haula wala quwwata illa billah. Bilang kepada bini kamu juga, takwa kepada Allah, sabar, dan banyak-banyak mengatakan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Auf setelah mendengar wasiat Nabi kedua membantah dia, menuruti akan perintah Rasul dan mengatakan kepada Nabi ini, ya Nabi takwa engkau dan bersabar, dan perbanyak perkataan la haula wala quwwata illa billah. Ada berselang beberapa hari, rupanya orang kafir Quraisy kada ingat lagi pada tawanan Salim. Salim ini lapas. Salim lapas membawa dengan 4.000 ekor domba, 4.000 kambing, sehingga turun ayat mayyatakillah yaj'allahu makhraja wa yad'u min haitsu la yahtasib. Salim selamat membawa rejeki 40.000 ekor domba. Siapa mengira rejeki nang kada disangka-sangka. Orangnya kafir Quraisy kadang lagi di Salimnya beli membawa 4.000 ekor domba. Selamat dan mendapat rezeki nang kada dikira-kira. Rezeki nang kada dikira-kira itu dengan membawa 4.000 ekor domba. Jadi dengan takwa dan sabar. Mungkin sekarang kita menghadapi dengan ketakwaan kepada Allah dan bersabar, perbanyak perkataan la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita akan dikeluarkan daripada mara bahaya, daripada virus corona, dan insyaallah Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak dikira-kira. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ittaqullaha subhanahu wa ta'ala syai'atan hasanatan. Dan ikutilah perbuatan jahat engkau dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik engkau itu akan menghapus perbuatan jahat engkau. Ini ada pula kisah sahabat Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, telah menimpa kepada aku satu musibah. Musibah apa dia Rasulullah? Aku telah kita tuh mengerjakan satu perbuatan dosa. Dosa apa? Rasulullah hanya berpaling, 3 kali berpaling. Jadi dia Sayyidina Umar, jika engkau menutupi perbuatan engkau, insya Allah perbuatan dosa engkau akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang ini berpaksaan datang mengatakan kepada Rasulullah ingin jalan keluar sekira diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ada puas dengan jawaban Rasulullah berpaling. Rasulullah itu tahu, cuma berpaling. Kemudian orang sampai 3 kali, di Sayyidina Umar, jika engkau berdiam saja menutup perbuatan dosa engkau, insya Allah dosa engkau akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kada puas, laki-laki ini kada puas daripada jawaban Sayyidina Umar, tetap meminta jawaban daripada Rasulullah. Jadi dia Rasulullah apa? Karena bisanya mati karena dapat musibah